Tapi ketika kita gagal mendidik anak perempuan, maka kita sudah memberikan kesempatan lahirnya keturunan-keturunan yang buruk. Maka untuk itu, ya, mendidik anak perempuan jauh lebih berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi ghuril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa keimanan, ketakwaan, diberikannya kemudahan di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, salat yang kita tunaikan berjamaah, salat ini menjadi salat yang Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita Allah ampuni, dan mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tema yang ada kaitannya dengan tarbiyatul abna, ada kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita. Bahkan ini termasuk tarbiyatul usrah, bagaimana kita membina keluarga kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Maka kita akan membahas tema yang barangkali banyak orang tua, kita sebagai orang tua belum menyadari atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak, berupa keturunan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Asy-Syura
ayat 49 sampai ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang salah satu karunia, bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya keturunan berupa anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha." Sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Allah mengawali tentang anugerah anak ini dengan kalimat pembuka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakan apa saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan apa saja. Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi. Ini menegaskan bahwasannya kalimat berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala membuka dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan apa saja, maka kalimat berikutnya, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Satu penegasan setelah Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kalimat agar kita tersadar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan apapun. Ini adalah kalimat pembuka. Maka penegasannya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yahabu liman yasha'u kepada orang yang Allah kehendaki inatha berupa anak perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada orang yang Allah kehendaki adalah anak laki-laki. Maka perhatikan tentang anugerah anak ini, diberikan anak perempuan, diberikan anak laki-laki. Allah tegaskan ini adalah anugerah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengawali Allah berkehendak untuk menciptakan apa saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa keturunan anak laki-laki ataupun itu adalah anak perempuan, maka semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anugerah anak ini Allah Subhanahu wa taala awali dengan penciptaan. Di antara penciptaan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya langit dan bumi. Maka memiliki anak ini adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang menjelaskan anugerah diberikannya anak itu diawali dengan penegasan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah berkehendak untuk menciptakan apa saja.
Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki berupa anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada siapa saja Allah berikan anak laki-laki. Maka bagi seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada kita, baik anak laki-laki, baik anak perempuan, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah berikan, mungkin ada yang Allah berikan semuanya anak perempuan. Ada yang Allah berikan semuanya anak laki-laki. Maka bagi siapapun yang Allah berikan anugerah berupa keturunan, maka itulah anugerah yang harus kita syukuri. Bahkan ayat berikutnya, wa yaj'alu aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang Allah berikan anak perempuan, ada yang Allah berikan anak laki-laki, atau ada yang ketiga Allah berikan kedua-duanya. Allah karuniakan anak laki-laki, Allah berikan anak perempuan. Bahkan mungkin ada anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, lalu berikutnya, atau mungkin pertama, kedua, ketiga anak laki-laki semua, berikutnya anak perempuan semua. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka perlu kita ingat, itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin ada seorang bapak atau seorang ibu, dia mengidam-idamkan anak laki-laki, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya anak perempuan. Ini semua tidak menjadikan kita sebagai seorang mukmin merasa gundah gulana, merasa berat. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak menetapkan apapun untuk kita. Maka tugas kita adalah bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan kehendaknya ada yang Allah jadikan orang tersebut mandul. Berarti wanita tersebut tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan maha kuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah realita. Realita di dalam keluarga kita, ada orang yang Allah berikan anak laki-laki, semuanya anak laki-laki. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat laki-laki semua. Lalu ada yang Allah berikan semuanya anak perempuan. Sudah berusaha dengan berbagai macam metode cara. Kalau Allah belum berkehendak, maka itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya urusan anak, urusan keturunan yang Allah berikan kepada kita adalah mutlak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang belum Allah takdirkan memiliki keturunan,
bukan berarti ya dia tidak memiliki kesempatan untuk terus ya berbuat baik, mengumpulkan kebaikan. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah ketika seorang hamba dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia mensyukuri atas karunia berupa keturunan, bahkan dia tetap ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak diberikan keturunan, maka semuanya adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Karena bagi seorang mukmin semua urusan mukmin itu adalah baik. Ketika diterima dengan penuh iman, ya, diterima dengan penuh keimanan, urusan apapun yang datang kepada seorang mukmin semuanya adalah baik. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Aku sangat kagum dengan urusan seorang mukmin. Semuanya adalah baik. Apa yang menjadikan baik? Selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan sesuatu yang menyenangkan, ya, yang membahagiakan, umpamanya diberikan keturunan, diberikan anak, ya, sesuai harapan, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebaikan. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang kurang mengenakan, tidak sesuai harapan, ya, lalu kemudian dia bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebagai pembuka, ya, di dalam kita menyikapi, ya, atas karunia yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan, ya, tidak ada yang sia-sia, ya, tidak ada yang menjadikan, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan, ya, menjadikan susah, ya, menjadikan hidup kita merasa sulit, ya, selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat keturunan, ya, ataupun Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan untuk kita keturunan, maka selama kita menyikapinya dengan penuh iman, maka semuanya adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana syariat kita, ya, menegaskan apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, ya, keturunan berupa anak-anak perempuan, atau di antara anak-anak kita ada anak-anak perempuan. Maka ini kita perlu membahas yang pertama, bagaimana keutamaan-keutamaan, ya, memiliki anak perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi." Dalil yang pertama tentang keutamaan memiliki anak perempuan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha." Barang siapa yang mengasuh, ya, bahasa mengasuh ini mendidik, membesarkan
menumbuh kembangkan, mendampingi. Ya, man ala jariyataini, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan, hatta tablugha, sampai kedua anak perempuan tersebut pada usia baligh. Ya, artinya mendidik, membesarkan, memberikan perhatian sampai kedua anak perempuan tersebut ya pada usia baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaa yaumal qiyamah." Maka orang tersebut, yakni orang tuanya, apakah itu bapaknya, ya, apakah itu ibunya, ya. Jaa yaumal qiyamah, orang tersebut nanti akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan akan datang pada hari kiamat nanti aku dan dia, kata Nabi. Ya, maksudnya ya, orang tersebut ya, orang tua yang membesarkan kedua anak perempuan tersebut ya, dengan pendidikan yang baik tentunya, dengan dengan pendampingan yang maksimal, perhatian yang baik. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan datang pada hari kiamat bersamaku hakadha wa dhamma usbu'aihi. Rasulullah bersabda, dia akan datang pada hari kiamat aku dan dia seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan isyarat dua jari ya yang berdekatan. Ya. Ini bagi siapapun orang tua ya, yang betul-betul dia memberikan perhatian, mengasuh dengan baik ya. Bahkan Rasulullah sebutkan sampai usia baligh. Artinya dua anak perempuan tersebut diasuh dengan sebaik-baiknya ya. Berarti dari masa kanak-kanak sejak lahir ya, orang tua tersebut mempersiapkan anak perempuan tersebut tumbuh ya sebagai anak perempuan yang salihah, memberikan perhatian yang baik, mendampingi dengan sebaik-baiknya, mendidiknya dengan benar sampai masuk usia baligh. Ya, maka salah satu keutamaannya dia akan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan ya membersamai baginda Nabi. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan seperti dua jari yang berdekatan. Wa dhamma usbu'aihi. Ini diantara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Lalu yang kedua, dari sahabat Uqbah bin Amir. An Uqbah ibni Amirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Lalu berikutnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasannya beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Kalau yang tadi ya orang tua yang membesarkan 2 anak perempuan ya sampai usia balik. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan wa sabara alaihinna, ada catatannya ya, dan orang tuanya bersabar alaihinna terhadap anak-anak perempuannya ya. Ini kalimat yang menegaskan
orang tua bersabar di dalam mengasuh, bersabar di dalam mendidik, bersabar dalam memberikan perhatian, ya, bersabar dalam mencukupi segalanya bagi anak-anak perempuannya. Bahkan Rasulullah tegaskan, wa kasahunna min jidatihi, ya. Lalu kemudian dia memberikan pakaian kepada mereka, artinya mencukupi kebutuhan mereka, ya, memberikan kebutuhan sandangnya, memberikan kebutuhan papannya, pangannya, ya, memberikan kebutuhannya. Kunna lahu hijaban minan nar, ya, maka anak-anak perempuan tersebut, ya, akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya minan nar, dari api neraka, ya. Tapi ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, bersabar atas anak-anaknya, bersabar atas tingkah lakunya, bersabar ketika mendidiknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaannya anak-anak perempuan tersebut, ya, yang dididik benar, ya, oleh orang tuanya, diberikan perhatian yang benar oleh orang tuanya, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Lalu hadis berikutnya dari sahabat Syurahbil. An Syurahbil qala sami'tu Ibnu Abbasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatuhuma illa adkhalatahul jannah. Dari Syurahbil, dia berkata, aku mendengar sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, tudrikuhu ibnatani, yang memiliki dua anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, lalu kemudian dia baik dalam apa? Mempergauli, ya, baik dalam mengasuh anak-anaknya, anak perempuannya, ya. Suhbah itu adalah pendampingan, maknanya adalah mendidik, memberikan perhatian, ya. Illa adkhalatahul jannah, maka kedua anak perempuan tersebut, ya, akan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga, ya. Maka kita perhatikan, ini ada syarat berikutnya adalah orang tua tersebut memberikan, ya, pergaulan yang baik. Orang tuanya memberikan pengasuhan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu hadis berikutnya ini masih tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Dari sahabat Jabir, Ana Jabir ibn Abdullah haddatsahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamahunna faqad wajabat lahul jannah. Faqala rajulun min ba'dil qaum wabnataini ya Rasulullah, qala wabnatain. Hadis berikutnya dari sahabat Jabir bin Abdullah
dia menceritakan hadis kepada dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin," barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, lalu orang tuanya memberikan tempat tinggal. Yu'wihinna, memberikan tempat tinggal. Wa yakfihinna, dan mencukupi kebutuhannya. Wa yarhamahunna, lalu kemudian menyayangi mereka. Ya, di sini disebutkan ada syaratnya. Ya, di dalam hadis ini disebutkan memberikan tempat tinggal, lalu kemudian mencukupi kebutuhannya, lalu kemudian memberikan kasih sayang kepada anak-anak perempuannya. Wajabat lahul jannatal battah, maka dia akan mendapatkan surga. Faqala rajulun, lalu kemudian ada seseorang yang bertanya, mim ba'dil qaum, ya, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wasnataini ya Rasulullah, bagaimana kalau memiliki 2 anak perempuan? Karena di dalam hadis ini ditegaskan memiliki 3 anak perempuan. Ya, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu orang tuanya memberikan tempat tinggal, lalu kemudian memberikan kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya, memberikan kasih sayang kepada mereka, wajabat lahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Lalu kemudian ada yang bertanya, wasnataini ya Rasulullah, bagaimana kalau hanya punya 2 perempuan, 2 anak perempuan? Faqala wasnatain, begitu juga yang memiliki 2 anak perempuan. Para ulama menyebutkan, ya, pasti kita bertanya bagaimana yang memiliki 1 anak perempuan. Maka para ulama menyebutkan, ya, mafhum dari hadis ini, seandainya Rasulullah ditanya, ya, bagaimana kalau memiliki 1 anak perempuan, sebagian para ulama menjawab, Rasulullah pun, ya, akan menjawab ketika dia tetap memberikan perhatian, ya, memberikan segala kebutuhannya, maka baginya surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis ini, ya, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting di dalam mendidik anak perempuan. Ya. Dari syarat-syarat atau keutamaan mendidik anak perempuan, ya, sampai mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada beberapa syarat, ya, yang harus dipenuhi oleh orang tua di dalam mendidik anak perempuan. Maka yang pertama, dari hadis yang disampaikan dari sahabat Uqbah bin Amir, ya, wasabaru alaihinna, ya, dari keutamaan hadis ini, ya, barang siapa yang memberikan pengasuhan, dari hadis yang pertama, barang siapa yang mengasuh 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, ya, keutamaan yang pertama, ya, akan mendapatkan kedudukan yang spesial pada hari kiamat nanti, akan berdampingan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan menjadi hijab dari api neraka, akan memasukkan di dalam surga. Ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, tidak cukup hanya mencukupi kebutuhannya saja. Ya, tetapi kita mendapatkan pelajaran penting dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendidik anak perempuan. Maka dari hadis yang pertama dari sahabat Uqbah bin Amir, ya, di antara
pendidikan anak perempuan ya yang harus dikedepankan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sabdanya wasabara alaihinna ya adalah bersabar di dalam mendidik anak perempuan ya. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan ya, ini berbeda ketika mendidik anak laki-laki. Bahkan kenapa Islam begitu perhatian ya dengan anak perempuan? Dan kalau kita lihat ya beberapa alasan ya. Yang pertama mungkin ada sebagian orang ya ketika dia mengidam-idamkan mungkin anak laki-laki. Bahkan dahulu di zaman jahiliyah orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ya digambarkan di dalam Al-Qur'an wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim ya. Ketika salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajah mereka menjadi hitam, wajah mereka memerah, wa huwa kadhim, dalam keadaan marah ya. Kita mengenal di dalam sejarah bagaimana dahulu ya anak-anak perempuan wanita kedudukannya seperti apa ya. Bahkan Allah gambarkan orang-orang kafir dahulu ya ketika mereka mendapatkan anak perempuan itu menjadi aib. Bahkan wajah mereka memerah, menghitam karena mereka tidak mau ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan masih ada ya sebagian ya ketika tidak memiliki anak laki-laki seakan-akan ya dia belum sempurna. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya banyak dari manusia ya yang memandang ya ketika memiliki anak perempuan, apalagi ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kafir terdahulu ya, mereka memandang hina kepada perempuan. Maka bagaimana Islam ya datang mengagungkan wanita. Ya, dan ini tidak mudah. Yang kedua, tentunya nafkah yang diberikan kepada perempuan biasanya lebih banyak. Ya. Maka para orang tua yang bersabar ya, kadang memiliki 2 anak laki-laki dan memiliki 1 anak perempuan ya. Kadang-kadang walaupun 1 anak perempuan terkadang permintaannya lebih banyak. Ya, kalau punya anak laki-laki ibaratnya hanya dibelikan kaos sepak bola saja mungkin sudah senang ya, tapi anak perempuan ya itu tidak cukup ya, bahkan segala perhiasannya, pernak-perniknya itu lebih banyak. Apalagi di saat ini ya semuanya ya takut ketinggalan. Justru hari ini yang FOMO ya adalah anak perempuan. Maka selama orang tua itu bersabar ya bagaimana mendidik, mengasuh mereka, memberikan perhatian ya walaupun kondisinya mungkin seperti itu, maka ingat ya salah satu balasannya anak tersebut akan menjadi hijab dari api neraka. Ya, kenapa kita harus bersabar kepada anak perempuan? Biasanya mendidik anak perempuan ya ini lebih sulit daripada anak laki-laki ya, untuk sebagian ya, tidak semua anak perempuan lebih sulit, tapi biasanya ya berbeda dengan anak laki-laki. Ini anak perempuan ketika mereka sudah mengenal temannya, pergaulannya, maka biasanya kita sebagai orang tua lebih ekstra dalam mendidik anak perempuan. Ya, kita lebih bersabar di dalam mendidik anak perempuan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang tua berusaha ya bersabar mendidikan
memberikan pendidikan, perhatian kepada anak perempuan, ingatlah kita sedang menyiapkan generasi. Maka ketika kita benar mendidik anak perempuan, maka anak perempuan kitalah nanti yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Tapi ketika kita gagal mendidik anak perempuan, ya, maka kita sudah, ya, memberikan kesempatan lahirnya keturunan-keturunan yang buruk. Maka untuk itu, ya, mendidik anak perempuan jauh lebih berat. Karena kita sesungguhnya sedang menyiapkan generasi-generasi berikutnya. Maka ketika anak-anak putri kita, anak-anak yang saleh, dia akan lahir, akan tumbuh menjadi seorang wanita yang salehah. Dia akan menjadi wanita salehah, istri yang salehah, menjadi ibu yang salehah. Maka sesungguhnya ketika kita memberikan pendidikan yang baik, ya, memberikan perhatian yang baik, mencukupi mereka insyaallah tumbuh menjadi generasi terbaik yang akan melahirkan generasi yang saleh dan salehah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari hadis-hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana perhatian agama kita, ya, syariat kita tentang mendidik anak perempuan. Maka untuk itu kita sebagai orang tua, kita patut untuk senantiasa memberikan dan memperbaiki cara pendidikan kita. Kita lebih banyak bersabar terhadap anak-anak perempuan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.